Halo, selamat pagi Bapak Ibu traders. Ya, salam sehat, salam profit untuk kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya Raja Minando Siregar. Oke, ya, pagi ini kita mau review dulu pergerakan harga emas. Ya, kita lihat dari sisi pergerakan teknikal dulu Bapak Ibu. Ya, hari ini tanggal 18 September. Ya, kemarin kita sudah ada buat sedikit analisa di tanggal 17 September mengenai juga berita yang akan dirilis kemarin itu di jam 19.30 tentang retail sales ya. Jadi kita lihat dulu dampak dari retail salesnya seperti apa. Kemudian kita lihat dulu dari data yang dirilis jam 19.30 kemarin retail salesnya seperti apa dan pergerakan harga emasnya sehingga terjadi pergerakan yang lumayan kemarin Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya langsung saja kepada pergerakan grafiknya dulu ya. Nah, seperti di video sebelumnya yang Raja sampaikan Bapak Ibu untuk harian ya, secara teknikal ya menggunakan indikator super trend ya. Kemarin kan harga masih di area 2487 2587 ya Bapak Ibu. 2580 ya. Nah, untuk secara sisi teknikal kemarin kan masih strong sell ya untuk time frame yang 45 menit ya Bapak Ibu. Jadi kemarin ada penurunan dari angka 2587 sampai ke batasan yang kemarin kita buat di angka 2563. So, di 2563 kemarin ini kita zoom dulu sedikit. Oke. Ya, harga sedikit tertahan di 2563 seperti di harga sebelumnya di sini Bapak Ibu ada sedikit tertahan ya. Jadi di sini juga tertahan di 2683 dan saat ini mantul kembali naik. Ya, jadi begitu tidak tembus batasan bawah 2563 ini Bapak Ibu, harga sekarang berjalan kembali ke area 2573. So, eh, pengaruh dari berita tadi malam tentang retail sales ya membuat pergerakan selisihnya itu dari angka 2587 ke terendahnya itu Bapak Ibu di 2560. Berarti kurang lebih sekitar 27 poin ya, 27 poin kemarin harga bergerak ya dari tertinggi dan harga terendahnya saat ini. Jadi Bapak Ibu, berarti dari beritanya kemarin itu cenderung membuat harga emas menurun dan secara teknikal juga 45 menit super trend mendukung turun. Ya, tetapi kita lihat dulu hasil beritanya ya Bapak Ibu, kita akan lihat dari kalender ekonomi yaitu Forex Factory yang sering Raja tampilkan juga. Ya, kemarin tanggal 17 September kita lihat jam 19.30, 7.30. Oke, kita buka datanya. Nah, jadi ada dua kemarin, core retail dan retail sales. Jadi dari core retail prediksi 0,4, bulan lalu 0,4 previous, prediksi 0,2. Data yang keluar justru di bawah prediksi lagi Bapak Ibu ya, 0,1. Ini membuat justru cenderung kepada dolar memburuk. Ya, emasnya naik. Nah, tetapi berita yang retail sales-nya bulan lalu itu 1,1%, ya. Prediksinya minus 0,2%. Data yang keluar itu 0,1%. Masih di atas prediksi sehingga membuat dolar bagus, emas naiknya. Jadi dari pergerakan yang kemarin sih ada juga bolak-balik ya sedikit Bapak Ibu ya. Ada pola di sini turun naik sebentar ya. Ya, di sini ada turun. Sorry, sebentar. Kemudian ada naik, turun, naik, turun. Ya, pagi ini dia buat pola kenaikan sebentar. Turun, naik, turun, naik, turun. Oke.
Ya, jadi dia ada beberapa gelombang. Jadi dari hasil berita yang keluar itu ada yang mendukung dolarnya bagus, ada yang mendukung dolarnya buruk, sehingga harganya sedikit fluktuatif, tetapi mungkin didukung dengan yang namanya super trend. Analisa dari teknikal kita ya cenderung kepada penurunan kemarin untuk yang 45 menit, artinya pelaku pasar melihat juga mungkin satu sisi harga emas sudah tinggi, ya pastinya ada aksi-aksi yang namanya ambil untung Bapak Ibu, itu yang membuat mungkin harga emas bisa mengalami penurunan di tadi malam. Tetapi untuk secara kekuatan dia turun mungkin belum terlalu ya. Kita bisa juga lihat dari indikator RSI, kita lihat dulu strong RSI. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Stokastik. Oke. Ya, jadi untuk secara kemarin dari RSI sih dia memang sudah tidak kuat turun karena untuk sinyalnya sudah di bawah Bapak Ibu. Ya, sudah oversold, jadi sehingga penurunannya sudah tidak terlalu dalam. Dan justru begitu dia naik ini saat ini, nah ini kalau dia nanti sudah overbought lagi, justru kenaikan yang terjadi ini sudah tidak kuat. Jadi sinyal yang masih dari super trend, indikator super trend masih bisa mendukung turun. RSI juga lagi di atas, ya tinggal melihat overbought-nya sudah jenuh di atas, dia akan lanjut penurunan didukung dengan sinyal dari super trend. Ya, disclaimer, jadi Bapak Ibu untuk dari dua indikator ini harusnya masih ada dominan penurunan. Ya, ditambah lagi harga hari ini eh, lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Dan kalau Raja lihat nanti malam kan ada berita ya Bapak Ibu, berita besar. Kita lihat more di sini. Ya, tanggal 18 September ya, nanti malam ada berita itu. Yang pertama ya, di sini ada building permit ya. Kalau ini sih sinyalnya orange, berarti tidak terlalu membuat pasar bergerak ya, tapi lumayan, tidak terlalu besar high impact seperti yang warna merah. Jadi warna di sini ada kuning, orange dan merah Bapak Ibu. Jadi itu menentukan kekuatan pengaruhnya. Jadi kalau orange berarti sedang, kalau kuning berarti low, kecil, tapi kalau yang merah berarti ini high ya. Pengaruhnya besar gitu. Nah, kalau dari building permit jam 7.30 prediksinya, jadi dari 1.40 bulan lalu, prediksi bulan ini 1.41. Kita lihat dulu casual effects-nya apa pengaruhnya. Actual grade ya, kembali seperti kemarin. Jadi kalau data yang keluar lebih besar dibandingkan prediksi, justru bagus untuk dolar, emas turun. Tapi kalau nanti aktualnya jam 7.30 Bapak Ibu, lebih kecil daripada prediksi, justru buruk untuk mata uang, emas naik ya. Disclaimer-nya, kita harus tetap melihat aktual yang keluar nanti jam 7.30. Begitu juga crude oil ya, crude oil ini biasa casual effects-nya itu actual less. Jadi kalau data yang keluar lebih kecil dibandingkan prediksi, itu bagus untuk mata uang. Tapi kalau data yang keluar itu lebih besar dari prediksi, itu buruk untuk mata uang. Jadi contoh, di sini ada minus 2. Kalau dia nanti minusnya itu 4, berarti itu lebih kecil daripada prediksi, itu bagus untuk mata uang, emasnya naik. Ya, tapi kalau nanti hasilnya itu lebih bagus daripada prediksi, contoh di sini dia tidak minus Bapak Ibu, dia plus, itu justru buruk untuk mata uang, justru itu untuk ya buruk mata uang, emas naik. Jadi kalau tadi dia di sini hasilnya itu minus 4, itu berarti bagus untuk mata uang, emasnya turun gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebalikan dari yang actual grade, kalau ini actual less ya. Jadi datanya itu kalau lebih kecil daripada prediksi, itu bagus untuk mata uang, emas naik. Tapi kalau dia lebih bagus daripada prediksi, itu buruk untuk mata uang, emasnya naik ya, cerai gitu. Nah, selanjutnya
kita lihat berita yang akan dirilis jam 1 malam, jam 12.30 dan jam 1 malam, yaitu Federal Fund Rate. Ya, ini berita tentang suku bunga Amerika. Jadi nanti ada pengumuman suku bunganya, ya, yang kemarin Raja pernah sampaikan di video pertama, ya, tentang pemangkasan suku bunga dari 5,50 menjadi 5,25 Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pidato dari Ketua Bank Sentral Amerika, FOMC statement. Kemudian nanti ada bertemu dengan wartawan, ya, FOMC press conference. Nah, jadi ini juga bisa mempengaruhi pergerakan harga tergantung dari apa yang disampaikan oleh Ketua Bank Sentral Amerika. Tetapi biasa seperti yang Raja sampaikan, emas, ya, kalau berita tentang suku bunga Amerika ini dampaknya itu dari tahun ke tahun. Ada bahasanya itu kalau seperti saat ini mau dipangkas, dia buy on rumor Bapak Ibu. Jadi sudah naik sebelum suku bunganya benar-benar dipangkas. Jadi para pelaku pasar sudah melihat, wah ini mau dipangkas, jadi kita lebih baik tidak pegang dolar, kita beli emas gitu, contoh Bapak Ibu. Nah, kebalikannya kalau contoh suku bunganya mau dinaikkan, masyarakat sudah, para investor sudah sell on rumor. Jadi sudah jual emasnya karena dolar lebih bagus, jadi pada berbondong-bondong beli dolar sehingga emasnya turun. Jadi nanti ini kalau dari prediksi ini, dia ini kan buy on rumor, berarti nanti ketika datanya keluar, itu justru jadi sell on pack Bapak Ibu. Jadi makanya Raja bilang kembali kepada rumus ini, ditambah lagi di sini dari sinyal indikator stokastik sudah di atas, super trend juga masih mendukung turun. So ini bisa kalau Raja bilang disclaimernya adalah masih ada gambaran penurunan, ya, tetapi tetap kita ada yang namanya batasan-batasan atas dan batasan bawah Bapak Ibu. Ya, batasan atasnya tetap di area super trend ini, garisnya berarti kalau dia tidak tembus yang dua, oke, tidak tembus yang 2584 ini berarti tetap masih sinyal sell. Tapi kalau dia tembus 25484, dia akan berubah menjadi sinyal buy. Jadi kalaupun dia turun, ya, kita lihat level pertama yang dia akan batas adalah di angka 2563 Bapak Ibu, ya. 2563 menjadi batasan bawah pertama, dan berikutnya yang tertahan itu di angka 2545 Bapak Ibu, ya. 2545. So tetap jaga pemakaian lot Bapak Ibu dan ketahanan modal Bapak Ibu semua, karena di pasar PBK ini tetap kita ada yang namanya ketahanan margin, ya. Jadi Bapak Ibu tetap atur pemakaian lot, jangan emosional, ya, jaga psikologis, ada profit, ada minus, ya, boleh dipasang batasan target profit dan batasan resikonya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini, tanggal 18 September. Semoga bisa bermanfaat dan salam profit.